Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari Lematusadia, dari kelas Nonrek. Saya ingin mempresentasikan mengenai perkembangan filsafat Pancasila. Perkembangan filsafat Pancasila merupakan studi tentang evolusi pemikiran dan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini meliputi interpretasi, penerapan, dan relevansi Pancasila dalam konteks zaman yang tertentu berubah. Materi tersebut mencakup pemahaman tentang nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mempelajari perkembangan filsafat Pancasila, biasanya juga diperhatikan bagaimana pemikiran para tokoh dan pemimpin Indonesia memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Awal mula pembentukan filsafat Pancasila dapat ditelusuri kembali ke periode pra-kemerdekaan Indonesia, di mana proses menuju kemerdekaan dipenuhi dengan perdebatan dan diskusi tentang bentuk negara dan ideologi yang akan dianut oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka. Yang pertama, kondisi sosial politik pra-kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajah Belanda. Di tengah semangat nasionalisme yang tumbuh, terdapat berbagai gerakan dan organisasi yang mengusung gagasan kemerdekaan. Yang kedua, perkembangan pemikiran kebangsaan. Terdapat beberapa pemikiran dan gerakan kebangsaan yang muncul seperti Gerakan Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang menumbuhkan kesadaran akan identitas dan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, peran para pemikir dan pemimpin nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemimpin nasional lainnya memainkan peran kunci dalam mengartikulasikan visi tentang negara Indonesia yang merdeka, termasuk nilai-nilai yang akan menjadi dasar negara yang baru terbentuk. Yang keempat, Kongres Pemuda tahun 1928. Pada Kongres Pemuda II di Surakarta pada tahun 1928, Sumpah Pemuda diucapkan yang menggarisbawahi semangat persatuan dan kesatuan Indonesia di bawah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Meskipun belum secara eksplisit merumuskan Pancasila, Sumpah Pemuda menjadi landasan penting bagi pembentukan ideologi negara Indonesia. Yang kelima, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945 yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang keenam, Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila menjadi dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta, yang menandai awal resmi dari pembentukan negara Indonesia yang modern. Dengan demikian, awal mula pembentukan filsafat Pancasila dapat dilihat sebagai hasil dari proses panjang perjuangan dan diskusi yang melibatkan para pemikir dan pemimpin nasional Indonesia dalam membentukkan identitas dan arah negara yang baru merdeka. Lalu, perkembangan filsafat Pancasila mengandung beberapa konsep dasar yang menjadi pijakan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa konsep dasar tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menegaskan bahwa Pancasila mengakui adanya Tuhan dan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kebebasan dan kedaulatan. Hal ini mencerminkan sikap religiusitas yang melandasi moralitas dan tata nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta keberadaban dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konsep ini menegaskan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan musyawarat dalam pengambilan putusan, serta pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pembangunan negara. Lalu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini menekankan perlunya menciptakan masyarakat yang adil dan merata dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, gotong royong. Konsep ini mencerminkan semangat gotong royong atau gotong royong di mana setiap individu atau kelompok diharapkan untuk saling membantu dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Yang ketujuh, musyawarah dan mufakat. Konsep ini menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional, sebagaimana caranya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Konsep-konsep dasar tersebut menjadi landasan dalam memahami dan mengembangkan filsafat Pancasila serta mengarahkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Ontologis adalah salah satu cabang utama dalam filsafat yang memiliki banyak karya dan konsep penting. Beberapa materi yang bisa dieksplorasi dalam ontologi yaitu: 1. Karya-karya klasik, bacaan dan filsuf-filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Descartes yang membahas ontologi. Contohnya metafisika, karya Aristoteles, dan meditasi metafisika karya Descartes. Yang kedua, teori-teori kontemporer. Memahami teori-teori ontologi kontemporer seperti realisme, nominalisme, dan idealisme, Anda bisa membaca karya filsuf-filsuf seperti Saul Kripke, David Lewis, dan Quine. Yang ketiga, metafisika analitik. Studi tentang topik-topik seperti identitas pribadi, hubungan antara fisik dan mental, atau keberadaan waktu dan ruang. Yang keempat, ontologi sosial. Memahami ontologi dalam konteks sosial seperti pertanyaan tentang keberadaan struktur sosial, kekuasaan, dan konsep-konsep seperti gender dan ras. Yang kelima, ontologi ilmu pengetahuan, yaitu mempelajari ontologi dalam konteks ilmu pengetahuan, termasuk pertanyaan tentang bagaimana intensitas ilmiah seperti hukum alam atau teori ilmiah berhubungan dengan dunia nyata. Yang keenam, ontologi dan agama, menyelidiki pandangan ontologis dalam konteks agama seperti pertanyaan tentang keberadaan Tuhan atau keberlangsungan jiwa setelah kematian. Lalu, epistemologi filsafat Pancasila mengacu pada cara pandang dan pemahaman tentang pengetahuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Adapun beberapa poin yang bisa dipertimbangkan dalam epistemologi filsafat Pancasila, yaitu meliputi: 1. Keterbukaan terhadap kebenaran. Epistemologi Pancasila menekankan pentingnya keterbukaan terhadap berbagai sumber pengetahuan yang dapat membawa kita pada kebenaran, yaitu mencakup keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, pengalaman, tradisi, serta kearifan lokal dan internasional. Yang kedua, keterpaduan pengetahuan. Epistemologi Pancasila menghargai keterpaduan antara pengetahuan tradisional, agama, dan ilmu pengetahuan modern. Hal ini menekankan pentingnya menghargai serta memadukan berbagai tradisi pengetahuan untuk mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang dunia dan diri sendiri. Yang ketiga, pencarian keseimbangan. Epistemologi Pancasila menekankan pentingnya mencari keseimbangan antara berbagai sumber pengetahuan dan antara kepentingan individu dan masyarakat, yaitu mencakup pencarian keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Yang keempat, kritis terhadap pengetahuan. Epistemologi Pancasila mendorong sikap kritis terhadap pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yaitu mencakup kemampuan untuk mempertanyakan, menguji, dan mengevaluasi berbagai bentuk pengetahuan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat. Yang kelima, pembelajaran seumur hidup. Epistemologi Pancasila mengakui bahwa proses pembelajaran dan pencarian pengetahuan yaitu proses seumur hidup yang menekankan pentingnya terus-menerus belajar, berkembang, dan mengembangkan pemahaman baru tentang dunia dan diri sendiri. Dalam praktiknya, epistemologi filsafat Pancasila menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan nasional di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya ada aksiologis. Dalam konteks filsafat Pancasila yang mengacu pada studi nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan filosofi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun beberapa poin yang dapat dipertimbangkan dalam aksiologi filsafat Pancasila, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar nilai. Aksiologi dalam filsafat Pancasila menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan utama dalam menentukan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, keselarasan dan keseimbangan nilai. Aksiologi Pancasila menekankan pentingnya menjaga keselarasan dan keseimbangan antara berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu mencakup harmonisasi antara nilai-nilai agama, budaya, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan sosial. Aksiologi Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan kebersamaan menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang keempat, keragaman dan toleransi. Aksiologi Pancasila mengakui nilai-nilai pluralisme dan toleransi sebagai bagian integral dan keberagaman budaya dan agama Indonesia. Hal ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan, penolakan terhadap diskriminasi, dan promosi perdamaian dan kerukunan antara umat beragama dan suku bangsa. Yang kelima, kemajuan dan pembangunan. Aksiologi Pancasila menekankan pentingnya pembangunan dan berkelanjutan dan berkeadilan yang menghargai aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang mencakup peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam praktiknya, aksiologi filsafat Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, serta menjadi panduan bagi pembentukan kebijakan politik dan program-program pembangunan nasional. Selanjutnya ada antropologis dalam konteks filsafat Pancasila yang mengacu pada studi tentang manusia, budaya, dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Adapun beberapa poin yang dapat dipertimbangkan dalam antropologi filsafat Pancasila. Yang pertama, pemahaman tentang manusia. Antropologi dalam filsafat Pancasila menekankan pemahaman yang komprehensif tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yaitu mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, martabat manusia, serta potensi dan keterbatasan manusia dalam konteks budaya dan sosial. Yang kedua, keberagaman budaya dan keanekaragaman. Antropologi Pancasila mengakui keragaman budaya dan keanekaragaman manusia seperti kekayaan yang harus dihargai dan dilestarikan, yang mencakup penghargaan ini terhadap berbagai tradisi budaya, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan agama di Indonesia. Yang ketiga, persatuan dalam keanekaragaman. Antropologi dalam filsafat Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keanekaragaman. Pancasila mengajarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu tujuan, yang menegaskan pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Yang keempat, pembangunan manusia seutuhnya. Antropologi Pancasila menekankan pentingnya pembangunan manusia secara holistik yang mencakup aspek-aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang mencakup meningkatkan kesejahteraan fisik dan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan pengembangan kapasitas individu serta masyarakat. Yang kelima, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Antropologi dalam filsafat Pancasila mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan putusan. Hal ini mencakup pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal, demokrasi partisipatif,
dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, antropologi filsafat Pancasila menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan publik, program pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berdaya saing global, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utamanya. Lalu, perkembangan filsafat Pancasila di Indonesia telah melalui beberapa tahapan penting sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945. Beberapa tahapan tersebut meliputi satu pendirian negara dan pembentukan dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, para pendiri bangsa Indonesia memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dianggap sebagai landasan filosofi yang menyatukan keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Presiden pertama Indonesia, Soekarno memainkan peran penting dalam pengembangan filsafat Pancasila. Pemikirannya yang terkenal seperti konsep Nasakom, nasionalisme, agama komunisme, menekankan pentingnya menyatukan berbagai kepentingan politik dan ideologis di Indonesia di bawah payung Pancasila. Yang ketiga, masa Orde Baru. Selama pemerintahan Soeharto dalam periode Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi sebagai negara yang digunakan untuk mempertahankan otoritas politik. Pada masa ini ada tekanan untuk penekanan Pancasila yang seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan membatasi kegiatan politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, reformasi dan era pasca Orde Baru. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami periode reformasi politik yang membawa perubahan besar pada masyarakat dan politik. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun ada upaya untuk mengendalikan makna asli Pancasila sebagai landasan filosofis yang inklusif dan demokrasi. Yang kelima, pengembangan filsafat Pancasila. Sejak reformasi telah ada upaya untuk pengembangan filsafat Pancasila sebagai disiplin ilmu yang lebih sistematis dan mendalam. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia mulai menyelidiki aspek-aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis dari Pancasila sebagai filsafat. Yang keenam, Pancasila dalam pendidikan. Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam karakter dan sikap siswa, serta membangun kesadaran dan identitas nasional dan rasa persatuan. Perkembangan filsafat Pancasila terus berlanjut seiring perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia, meskipun tetap menjadi dasar negara. Interpretasi dan aplikasi Pancasila terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya, perkembangan filsafat Pancasila adalah bahwa Pancasila merupakan sistem pikiran yang mendalam yang telah dijadikan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.